Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kali ini, judulnya ngelus nih, Ngelus. Oke. Keren. Jadi sama saya Yoga Erlangga, tapi bisa dipanggil Agoy aja. Oke. Emang nama panggung. Nama panggung, nama ini ya di udara. Iya. Nama di udara. Jadi kali ini bakal ngebahas tentang PR nih ya, public relation kan kebetulan dari PR-nya MGT kan? MGT. Ya, MGT Radio. Ya, mau nanya-nanya ini ya, apa sebelumnya ada alumni mana sih ya? Dulu SMA itu? kalau SMA sih di Taman Siswa. Kalau kuliah di Unpas. Di Tamsis yang di Lodaya itu. Di Lodaya. Kuliah di Unpas. Kuliah di Unpas. Jadi nggak jauh-jauh sih sebenarnya. Jurusan hukum. Rumah mana Ciwastra? Rumah Ciwastra. Gitu. Di mana Ciwastranya? Ciwastra di Megabrata. Kalau misalnya tahu komplek Margahayu, itu sebelum Margahayu ada komplek Megabrata di situ. Yang sebelah kiri. Ya, betul. Betul sekali. Terus ai pas kuliah. Enak gak sih Apanya nih? Yang sampai skripsi nih ya. Sampai ngerjain skripsi kan kebetulan jurusan hukum nih kan. Yeah. Hukum tuh pasti mindset orang-orang jadi ini pasti jadi lawyer nih, pasti jadi hakim nih, apa ini itu. Susah gak sih hukum itu tuh? Kalau dibilang susah sih sebenarnya susah. Kerucut sebenarnya hukum tuh kalau saya lihat ya, maksudnya yang masuknya banyak, yang keluarnya cuma satu-satu gitu. Karena kan hafalan saya sebenarnya untuk hafalan tuh kurang nerep gitu. Cuman ini sama aja kayak teman-teman, nggak tahu ya, maksudnya yang jadi memang mereka udah pinter lah, komlot atau gimana. Kalau saya tuh dulu hare-hare sebenarnya dulu. Pertama itu si almarhum ayah itu maksain saya biar masuk hukum karena beliau dulu kuliahnya juga di hukum kan. Otomatis lah, ya cobain masuk hukum. Saya nggak tahu tuh hukum, ya udah cobain aja dulu masuk hukum. Pas masuk, wah kok gini ya. Maksudnya banyak hafalan atau gimana gitu kan. Kelemahan saya di situ sih sebenarnya, di hafalan atau gimana. Cuman asik-asik aja sih, kebetulan di kelas saya itu teman-temannya lucu-lucu lah, bodor-bodor gitu. Jadi ada hiburan juga, sering kayak misalnya kayaknya sama aja sih ya, maksudnya dengan anak-anak kuliah zaman sekarang juga gitu. Maksudnya yang males si dosen ini. Kayaknya besok aja lah, males masuk, paling besok aja bisa apa nitip absen atau apa, sama aja sih. Maksudnya zaman bawangnya juga ada lah gitu ya, istilahnya bawang-bawangnya ada, cuman ya di satu sisi ntar di semester sekian kita punya target gitu. Saya mau nggak mau harus lulus gitu. Maksudnya ya saya kepikiran, maksudnya pas semester akhir nih, waduh ini baru kepikiran baru datang nih istilahnya ide, bukan ide, lebih ke sadar gitu. Maksudnya si setannya di kepala tuh udah lagi hilang gitu. Ini orang tua itu istilahnya nguliahin anaknya itu kan nggak sejuta 2 juta gitu ya selama sekian tahun gitu, nggak murah. Nah itu di setiap semester akhir tuh saya pokoknya harus beres kuliah, karena orang tua saya kan nggak tahu nih, maksudnya mereka dapat uang untuk kuliah saya juga kan nggak tahu uangnya dari mana gitu ya, entah dia pinjam, entah dia maksudnya punya tabungan kepake untuk kuliah saya gitu kan. Otomatis ya udah pokoknya harus geber nih. Kebetulan waktu itu sempat di ultimatum juga sama dosen, cepet nih lulus ini karena kamu skripsi udah agak kelamaan gitu, Nah di situ langsung geber, cari istilah lebih magang, terus magang beresin, terus beres-beresin si mata kuliah yang ketinggalan gitu, akhirnya sampai lulus. Sebenarnya telat sih, sebenarnya saya 7 tahun kuliah. 7? Cuman 2 tahun itu saya off, jadi nggak cuti, nggak apa, hilang aja gitu. Nggak cuti, hilang aja, maksudnya lagi seneng-seneng main mungkin ya, seneng main. Terus kayak kebetulan saya kerja sambilan, keenakan cari uang di situ, jadi lupa kuliah. Nah setelah itu akhirnya ada dari kampus bilang cepet nih lulusin gitu. Nah di situ saya langsung geber lagi, akhirnya lulus di 7 tahun gitu. S2 menurut 7 tahun. Ini S1 gitu. Kayak gitu sih kalau misalnya waktu zaman kuliah. Sama aja sih, maksudnya masa nakal-nakal juga ada lah gitu. Masa-masa seriusnya benar-benar belajar ya itu juga pasti salah satu target saya di kuliah lah gitu ya. Tapi jangan dicontoh ya. Kalau bisa mah kumlot semua. Ya, insya Allah sih. Insya Allah ya. Insya Allah enggak. Kalau awalnya emang pengen
sebelum kepikiran masuk hukum nih, kepengen masuk mana sih? Kan kalau masuk hukum tuh kan disuruh ya, disuruh sama almarhum ya. Kalau dari hati nih, dari hati nurani ya. Pengennya dulu sih ini grafis kalau sama seni dulu. Seni. Kebetulan saya sempat daftar ke ini juga ke ITB. Karena nggak masuk karena kurang beruntung aja mungkin ya, karena saya sering suka gambar juga kan, sering ya maksudnya yang berbau-bau seni saya suka juga lah istilahnya mah. Coba masuk ini, ikut tes, akhirnya nggak keterima gitu. Akhirnya keterima ya, opsi dari ayah, udah cobain hukum, akhirnya ya rezekinya di situ juga kan. Ya seperti yang kita tahu nih kan public relation tuh kan secara garis besarnya strategi perusahaan buat hubungan dari perusahaan buat ke masyarakat nih kan ya kurang lebih gitu. Terus emang PR tuh emang penting banget ya kan ya, bisa disebut maksudnya bukan agak juga sih, emang penting juga ya. Bagian dari sebuah perusahaan juga sih yang bikin top of mind si perusahaannya makin meningkat, bikin citra perusahaannya baik betul. Juga jadi PR-nya MGT tuh udah lama belum sih Kalau di MGT kebetulan ini terhitung per hari ini tuh udah kurang lebih hampir 2 tahun sih. Hampir 2 tahun. Jadi sebelumnya pernah di radio juga. Dulu sebelumnya boleh disebutin nggak radionya atau nggak usah? Nggak usah. Boleh lah ya. Boleh ya. Dulu sempat kerja juga di grupnya MRA Group. Itu di Hard Rock Radio. Hard Rock Radio dengan iRadio gitu. Jadi megang kebetulan tuh 2 tahun lalu tuh megang 2 radio. Itu di PR juga gitu. Sebelumnya di OS Radio cuman lebih ke produksi. Di produksi. Iya, lebih ke produksi gitu. Jadi kurang lebih sekarang di bidang PR 6 tahun sampai 7 tahunan lah. Gitu. Lama juga ya. Lumayan. Ini kan kuliahnya basicnya hukum nih ya. Betul. Nggak nyambung ya. Gimana sih kan hukum tuh biasanya jadi hakim lah, jadi apalah lawyer gitu atau kan. apa. Sebenarnya kalau nyambung nggak tahu ya, maksudnya ini bisa dibilang rezekinya mungkin ya. Ya maksudnya nama rezeki mah kan pasti kita nggak tahu gitu waktu kita kuliah di mana, kita fokus di bidang apa, tahu-taunya ya ada tawaran kerjanya di mana juga kita kan nggak ada, itu rencana Tuhan gitu ya, maksudnya ya saya anggap sih ini rezeki saya di sini gitu. Gitu sih. Cuman nggak ini juga, nggak jauh-jauh juga sih di situ. Saya kuliah hukum juga belajar ngomong juga dengan klien gitu, ngobrol interaksi sama orang atau gimana, itu juga di PR promosi juga bisa sangat berkaitan sih sebenarnya. Gitu. Ini mau nanya sejarah. Boleh. Nih. Sejarah awalnya MGT nih MGT Radio tuh awalnya tuh berdirinya tuh tahun berapa sih Tahun 1981. Kebetulan bulan depan tuh Agustus, tanggal 14 Agustus kita ulang tahun ke yang 40 tahun. Wih, gitu. Udah tua juga. Agak lumayan tua juga. 40 tahun gitu. 40 berarti seumuran tante saya. Terus ini struktur organisasi ya di kantor. Kalau di kantor itu ada beberapa struktur. Jadi awalnya kalau bisa dibilang secara manajemen itu bosnya di kantor ya. Maksudnya karena ini kan jaringan juga. Jadi si bos itu si Pak Budi yang punyanya itu punya beberapa radio juga di luar kota gitu. Antara lain di Jakarta, di Cirebon, di bukan Cirebon, di Sukabumi juga ada, di Bekasi ada beberapa radio juga. Nah kebetulan di Bandung itu kalau bosnya kebetulan di atasan saya itu ada station manager. Ya itu manajernya lah, maksudnya yang ngerangkap semua operasional, terus ngurus-ngurusin si bagian on airnya juga, kepromosiannya juga dia turun gitu istilahnya. Nah di bawah itu ada beberapa struktur juga, ada keuangan juga ada di situ gitu, keuangan terus kayak kalau di on air itu ada, di on air juga banyak sebenarnya. Di on air ada yang pasti kan ada penyiar, ada SO, ada scriptwriter juga, ada bagian si musik director, ada program director gitu. Nah ntar di salesnya itu di ruangan saya tuh ada saya PR promosi,
ditemenin juga dengan teman-teman sales juga gitu yang jualan lah istilahnya gitu, yang jualan iklan gitu. Seperti itu sih. Kalau pas sekarang nih kan lagi kayak gini kan, radio kan sekarang banyak kebanting sama YouTube nih ya. Ya, digital ya. Banyak kebanting sama kayak gitu. Strategi gimana sih buat pendengar teh biar stay gitu. Biar stay ya. Kalau kita sih kebetulan, nah ini maksudnya dulu tuh radio nggak kepikiran, ternyata datang nih si era digital gitu ya dengan sangat pesat naik. Nah kita strateginya sebenarnya gini, kita di bidang radio bukannya jadi melawan, bukan jadi musuh si digital ini, malah kita develop nih gitu, kita merangkul digital gitu. Jadi bagian aset dari radio juga gitu. Makanya di MGT itu bagian digitalnya juga ada. Oh, bagian gitu. digitalnya ada gitu. Digitalnya ada, mereka juga sangat-sangat masif untuk buat konten dan lain-lain gitu. Jadi nggak kalah dengan digital, platform digital lainnya juga gitu, kayak misalnya portal dan lain-lain gitu. Mereka juga tetap, si radio ini punya aset bukan on air doang gitu, mereka punya digital juga gitu. Jadi kita jalan bareng-bareng gitu, bukan jadi malah bukan dimusuhin gitu, kita rangkul, kita develop gitu, malah merangkap gitu ya. Betul gitu. Dan di situ kan istilahnya di saat kita menawarkan sesuatu atau menawarkan produk ke klien, di saat klien bilang, oh ini kita era digital nih, kita pengen iklannya digital, kalau di kita itu digital sangat-sangat memungkinkan gitu, Anda bisa dapatkan bonus dengan on air gitu. Kalau misalnya klien beriklan di digital, hanya digital doang yang dapat gitu. Beda dengan radio seperti itu. Kalau misalnya radionya sangat-sangat peka ya dengan era digital gitu. Nah, seperti itu. Berarti kalau misalkan buat pendengar yang nggak bisa dengerin langsung di on air, berarti bisa dengerin di YouTube ya gitu. YouTube streaming juga ada streaming gitu. ada. Kita kerjasama sama video.com dan lain-lain seperti itu sih. Branding ya, branding MGT kan udah banyak radio-radio yang gede kan. Iya, betul. Kayak boleh disebutin nggak sih? Boleh lah ya. Bebas. Kayak Ardan, Austradio, Urban, kayak gitu. Gimana sih bikin MGT itu bikin naik gitu? Oke. Kalau bikin naik sih sebenarnya itu tugas internal dari bagian-bagian di dalamnya juga ya sebenarnya. Maksudnya kita kan ada tim program, kita punya tim sales, tim si PR promosi. Nah mereka tuh kolaborasi gitu. Kolaborasi maksudnya kolaborasi itu sangat-sangat, kalau saya sih prinsip strategi kolaborasi ini harus benar-benar digunakan di era zaman sekarang gitu ya. Jadi nggak sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau misal dari si PR di saat sales butuh menawarkan iklan ke klien, terus ada pertanyaan dari klien, MGT seperti apa sih, frekuensinya berapa sih, atau si programnya apa aja sih. Nah itu kan tugas si PR promosi yang bikin top of mind si radio tersebut besar ya, maksudnya dikenal orang. Nah ini dari tim PR promosi juga harus militan, kita harus benar-benar yang gerak di mana. Nah itu kalau PR promosi itu sangat-sangat luas sih sebenarnya kalau misalnya dilihat. Kalau misalnya mau branding, kita harus benar-benar peka gitu, di mana media yang bisa kita tempatkan gitu. Misalnya saya nih kerjasama dengan beberapa tempat-tempat hangout place, mall, terus kayak clothing. Nah itu harus tetap kita gerakkan dengan komunitas gitu. Pendekatan yang sangat-sangat, kalau bahasa Inggrisnya grassroots lah gitu ya. Maksudnya pertemanan gitu. Ada teman yang punya clothing atau kita sambangin, ngobrol, kita jalin kerjasama seperti apa gitu. Terus kayak misalnya kita punya teman PR promosi, punya teman hangout place gitu. Dilihat nih, oh hangout place ini bagus nih, trafficnya banyak, orangnya banyak, kita bisa nggak nempelin si branding kita di situ. Asumsinya kan biar orang-orang yang datang ke situ tahu. Minimal lah mereka, orang-orang datang lihat, misalnya kita datang nih, beberapa orang datang ke tempat si hangout place ini, lihat kita kerjasamakan dengan logo MGT Radio misalnya, minimal orang tahu apa sih ini si MGT Radio gitu. Dengan harapan dia cari tahu gitu, maksudnya oh radio ya, oh frekuensinya segini ya, oh saya coba pengen dengerin ada apa sih dalam kontennya gitu. Minimal kayak gitu sih, targetnya seperti itu. Soalnya kan waktu itu
sedikit cerita nih boleh, ya. Boleh. Waktu di acara mobil tuh kan di Husein Sastra Negara. Yeah. Itu ada gede banget bacanya Ausradio. Oh ini yang pertama kali saya pikir oh ini Ausradio nyeponsorin acara mobil nih apa gimana gitu kan, saya bingung. Yeah. Oh ternyata itu buat branding betul mereka juga. Iya, jadi istilahnya apa ya, biar orang tuh tahu ngeh dan notice lah, maksudnya lihat oh acara ini minimal kita ada branding kita ke situ, oh ini ada kerjasama si penyelenggara acara ini, acaranya misalnya bagus gitu ya, acara otomotif atau acara musik. Oh ada SOS Radio, oh ada MGT Radio, oh ada Ardan Radio. Mereka tuh masih pasti ada berpikiran yang awam gitu, orang tahu ini si Ardan atau si MGT atau OS Radio yang bikin gitu ya, gitu kan. Padahal di balik itu bukan. Gitu. Kita cuman menawarkan value by value. Gitu, dari kitanya menawarkan. Biasanya sih kalau misalnya IO bikin acara musik, mereka biasanya langsung nyambangin untuk si media-media untuk ngeblasting si promosinya seperti itu kan, gitu. Nah, kita minta value-nya itu brandingan kita di sana gitu. Asumsinya biar trafficnya banyak, dilihat dari biasanya kan proposal nih ya, by proposal. Oh, ini acara menarik nih gitu. Acara menarik, ini bakalan si pengunjungnya yang datangnya banyak, ribuan orang. Nah, di situ kesempatan kita untuk branding gitu. Minimal orang tahu oh, MGT Radio ada di situ gitu. Kalau biasanya MGT Radio tuh lebih ke acara musik kah? Acara otomotif kah atau ke kuliner, kafe-kafe yang segmennya gitu? Segmennya sih. Kalau segmentasi MGT itu lebih ke keluarga muda sih sebenarnya gitu. Jadi di umur rata-rata di umur 35-an lah, 35 ke atas gitu. Maksudnya target kita sih ke mahasiswa yang semester akhir. Minimal yang punya usaha lah gitu, yang punya uang saku lebih gitu, sampai 40 sekian tahun lah gitu. Cuman di situ juga masih banyak konten-konten yang bisa anak muda dengerin juga. Jadi lagunya nggak yang dewasa semua gitu. Di situ kita kasih varian-varian yang yang mix lah gitu. Cuman garis besarnya sih, garis tengahnya sih, garis benang merahnya sih lebih ke si keluarga muda sih sebenarnya kontennya. Seperti itu. Terus di MGT ada program apa aja nih yang biar bisa dengerin gitu kan? Kalau di MGT itu ada tunggu saya coba lihat dulu, lupa ya. Ada 3 sih sebenarnya. 3. Yang saya hafal 2, yang satu lagi lupa kebetulan. Hot 30, aduh lagi lupa ki. Hot 30. Jadi program kita ada 3. Jadi untuk yang pertama ada program si Geng Pagi. Geng Pagi itu ada Awang Irfan. Kalau misalnya orang-orang zaman dulu, itu pasti tahu si penyiarnya emang zaman old school sih itu. Dari zaman dulu. Saya nggak tahu deh. Masih muda. Nah, ini ada Awang Irfan. Untuk sorenya itu ada Geng Sore, Nantar, ada Weekend tuh di si itu yang tadi Taptorti gitu. Kalau pagi-pagi ada kayak tausiah gitu Mas ya? Dulu ada. Oh, dulu ada. Dulu ada. Sebelum saya masuk itu ada kerjasama dengan yayasan Islamik ya, maksudnya. Nah, setelah saya masuk kebetulan nggak ada, kontraknya udah habis, belum diperpanjang lagi atau gimana kurang tahu juga gitu. Dulu sempat ada, setiap subuh itu ada program religi sih gitu. Kalau sekarang nggak sih, paling naikin tetap kayak lagu nuansa Islamnya ada, setelah adzan subuh masih ada, cuman nggak ada penyiarnya. Nggak ada penyiar. Gitu, Tapi kalau yang kayak gitu ini nggak sih ratingnya buat didengerin sama orang-orang tuh signifikan nggak sih? Ratingnya bagus nggak sih? Ada yang bagus juga sih sebenarnya. Ada juga kalau misal kita research, kita cari tahu tuh sebenarnya pendengar yang seperti itu sangat-sangat ada. Gitu. Cuman di rata-rata umur biasanya. Umurnya ibu-ibu, bapak-bapak yang curhat tentang keluarga, sosial atau keagamaan, itu suka ada juga sih seperti itu. Nah, anak muda mah jarang ya. Anak muda mah. Bener. Terus kalau weekend kayak gitu ada apa? Kayak DJ gitu nggak sih? Kalau kita sih nggak, lebih ke Hot 30 itu lebih ke kayak chart. Jadi kayak peringkat lagu. Kayak gitu sih kita lebih ngebahas
chart-chart musik yang lagi naik gitu. Terus itu votingnya kayak gimana? Dari website kah atau banyak yang request gitu? Enggak, dari website biasanya. Kita based off website seperti itu sih. Terus yang paling ini ya, program yang paling naik nih ya sekarang. Untuk selama ini yang di antara 3 program yang kita punya, MGT punya itu si Geng Pagi yang sangat-sangat signifikan gitu, karena di dalamnya itu kontennya hiburan gitu, jadi nggak terlalu yang serius atau gimana gitu. Kebetulan si penyiarnya juga ngocol gitu. Jadi makanya banyak sih interaksi atau engagement ke si program pagi ini gitu. Kalau program yang sore nih kan banyak orang yang lagi misalkan lagi di mobil nih kan dengerin MGT kayak gitu. Signifikan nggak sih? Ada juga sebenarnya pendengarnya, ada juga, cuman nggak sebanyak pagi ya. Nggak sebanyak. Berarti pagi-pagi lebih banyak ya? Lebih banyak dibandingin tiga program ini, pagi yang lebih banyak sih. Cuman kalau di sore itu lebih santai pembawaannya si penyiarnya gitu, request dan lain-lain lah. Kalau misalnya di pagi itu lebih ke hiburan. Itu yang ngejailin orang atau apa, itu sih. Terus ini strategi AA nih buat memperkenalkan program-program yang MGT Radio punya kepada masyarakat tuh strateginya kayak gimana? Kalau strategi sih sebenarnya itu tadi saya udah sempat singgung juga. Untuk si strategi PR promosi itu harus lebih militan juga, maksudnya di saat kayak misalnya ini contoh kasus aja ya, maksudnya nah ini juga PR untuk saya juga untuk kedepannya juga gitu. Harus benar-benar lihat kayak misalnya ada tempat-tempat potensial untuk kita branding gitu ya, maksudnya trafficnya banyak atau apa. Kayak kemarin sempat setahun yang lalu ya. Nah itu kan saya pernah dengar si Hallway Space Kosambi. Nah itu kan lumayannya trafficnya, maksudnya tempat pasar gitu ya, pasar tradisional, cuman mereka bikin disulap jadi tempat komunitas. Ada tempat ngopi juga. Iya, UMKM-nya ada gitu kan, ngopinya ada, clothingannya ada gitu. Nah di situ juga kan harus nah ini PR promosi juga harus benar-benar peka gitu. Di saat kita lihat ada informasi, tentunya kan pasti cari informasi dari media sosial atau gimana. Ada tempat nih seperti ini, ternyata bagus di tempatnya, ternyata bagus nih potensial untuk kita branding. Nah kita harus sambangin tuh cepat gitu. Langsung turun tangan ke lapangan. Iya, cari tahu di sini si orang promosinya siapa, orang pengelolanya siapa. Ada ini kebetulan. Nah ini kebetulan si pengelola si Hallway Space itu kebetulan temen. Dulu sempat kerja bareng juga kalau event-event gitu kan. Akhirnya saya kesana ngobrol, mau tanya nih orang promosinya siapa atau orang si pengelolanya. Ada namanya Pam. Pas datang, ini mah teman gitu ya, ngobrol lebih enak lah. Gitu. Nah itu relasi sih ya masih lebih enak menjalin kerjasama. Pam, Hallway Space ini kan maksudnya segmennya masih yang anak nongkrong gitu ya, maksudnya umur-umur sekian nih, kita perluas aja yuk gitu. Saya punya media nih MGT Radio dengan segmen ya, saya pasti kan ngasih knowledge-nya si radio tersebut kan ya. Nah ternyata si pengelola ini tertarik lah, ya udah kita kerjain aja kerjasama gitu kan. Saya bisa nggak branding di sini, dengan harapan orang-orang traffic ya, maksudnya nggak tadi kan si traffic yang kesini tuh lihat tahu gitu, maksudnya MGT Radio tuh eksis di tempat seperti ini gitu. Akhirnya mereka setuju, bikinlah si SPK untuk kontrak kerjasama selama 1 tahun gitu. Alhamdulillah si kita udah bulan ke berapa ya sekarang, bulan ke-6 ke-6 untuk kerjasama gitu. Jadi kalau ada acara-acara dulu waktu sebelum pandemi ini, Hallway Space tuh sering bikin acara, terus bikin kayak bikin charity atau apa. Nah kita pasti dilibatkan karena kita statusnya udah kerjasama gitu, dia partner gitu. Kayak thriftingan juga ya. Di sana tuh banyak gitu. Nah itu juga kan salah satu. Nah PR promosi juga kan gitu lah, istilahnya harus benar-benar peka ya, maksudnya di saat kayak gitu langsung terjun, nanyain ini kayak gimana, kalau misalnya kita kerjasama seperti apa konsepnya gitu. Kita tawarkan penawaran kita seperti apa. Nah kita minta bukan value sih, kita minta yang ditawarkan dari si tempatnya seperti apa. Harapannya ya top of mind si radio ini bisa makin meluas gitu.
kayak gitu. Tapi MGT ini terjun ke ini nggak sih ya? Ke yang kayak nyeponsorin dunia malam gitu. Nah kalau dulu ya, karena sempat jadi MGT ini dulu tuh segmennya sempat rubah-rubah. Dulu sempat anak muda, kan anak muda tuh istilahnya identik dengan seperti itu ya, maksudnya kehidupan malam, clubbing atau apalah maksudnya. Itu sempat zaman dulu saya sempat ngobrol sama bos gitu ya, yang punya radionya gitu. Sempat cerita juga ya, dulu kita segmennya lebih ke anak muda dan kita support juga acara-acara kayak acara party atau apa gitu. Dengan seiring berjalannya waktu segmennya akhirnya berubah. Jadi radio dewasa gitu. Radio dewasa modern seperti itu. Sempat support untuk acara-acara seperti acara itu dulu gitu. Gimana? Kan anak gaul banget ya, modis banget ya kan. Enggak. Modis banget. Suka nonton apa kayak band-band kayak gitu enggak sih? Nonton band suka mungkin ya. Lebih ke aliran apa nih? Alah. Kalau ngomongin aliran saya mah bebas sih sebenarnya, mau apa aja saya dengerin selagi itu suka gitu. Maksudnya selagi itu bisa di telinga saya, oh ini enak nih. Gitu. Jadi saya enggak matokin genre per genre gitu. Maksudnya saya setiap genre lagu atau jenis-jenis musik saya dengerin, kalau misalnya enak saya bilang suka, oh ini saya suka nih gitu. Jadi enggak kan tuh, oh saya suka rock, saya suka hardcore, saya suka punk, saya suka jazz, saya suka pop alternatif atau apa, enggak sih. Maksudnya saya mah bebas aja sih gitu. Enggak terpatok sama satu. Kalau yang di MGT itu rata-rata lagu-lagunya lagu-lagu apa sih? Yang pop kayak apa gitu. Sebenarnya untuk si lagu sebenarnya ini MD ya, maksudnya si MD yang apa sih yang nge-collect. Nah, untuk si MGT ini tentunya sesuaiin dengan si segmennya gitu yang dewasa. Cuman di situ juga kita lagu-lagu yang baru gitu, yang upbeat, middle, slow kita sajikan juga gitu. Berarti enggak ada hardcore ya? Hits. Oh, enggak, beda, itu beda radio. Beda radio. Yang hits yang pasti. Yang hits. Ya. Gitu. Ntar paling saya lah bikin program hardcore khusus hardcore. Boleh deh. Ini ya hobi ya sekarang apa sih? Hobi. Aduh, hobi apa ya? Hobi sih lagi hobi. Kalau hobi sih olahraga, hobi juga sih sebenarnya. Olahraga iya sih, kebetulan lagi kayak gini juga. Iya, benar. Kebetulan kan sekantor juga lagi selang-seling nih. Work from home, work from office gitu. Jadi dalam seminggu tuh selang-seling, hari Senin masuk ke kantor, hari Selasa itu kebetulan kerja di rumah gitu. Nah, ntar pada waktu si hari kerja di rumah ini bisa manfaatin lah dikit lah untuk si olahraga atau apa gitu. Kebetulan kalau olahraga sih saya emang bukan hobi ya, maksudnya rutin ya? Harus sebenarnya. Mumpung umur segini mah ya minimal gerak lah gitu, olahraga. Sekarang umur berapa? Saya 38. Oh, 38. Tahun ini 38. Oh, berarti beda dikit sama MGT. Iya sih, MGT 40 ya. Iya, 40. Iya, MGT 81, saya 84 lahir gitu. Buat pertanyaan terakhir boleh. Ya. Pesan yang pengen disampaikan buat pendengar MGT Radio. Oke. Apa aja? Pesan untuk pendengar ya. Oke. Jadi untuk pesan pendengar MGT Radio ini khususnya terima kasih juga udah stay tune ya, maksudnya stay tune di di MGT Radio. Mudah-mudahan teman-teman pendengar juga istilahnya apa ya, terhibur. Terus dengan sajian-sajian konten atau yang kita kasihkan juga dari MGT Radio untuk si pendengar juga mudah-mudahan bermanfaat juga untuk kehidupannya gitu. Minimal seperti itu sih gitu. Pokoknya tetap aja dengerin 101. Iya, betul. FM. Betul. MGT Radio. Ya, mungkin demikianlah, beres lah. Beres. Ya, ngobrol-ngobrolnya. Ya. Makasih banyak. Sama-sama udah ya. nyempetin waktu mampir ke sini. Ya, sama-sama. Padahal lagi sibuk kan. Alhamdulillah, iya. lagi lumayan sibuk. Cuman alhamdulillah lagi work from home, jadi bisa ada waktunya. Tadi kan kebetulan work from home pagi-pagi nih diberesin sih kerjaannya gitu, beresin semua laporan dan lain-lainnya. Jadi siang ke sore insya Allah aman gitu. Iya, aman.
Pokoknya makasih banyak buat A Ilham. Ya, sama-sama. Makasih banyak. Terus semoga saya juga cepat lulus. Amin. Itu pasti saya doakan. Jangan di ini ya, jangan tiru tadi saya. Pokoknya makasih banyak, A. Sama-sama. Makasih pisan ini mah. Sama-sama. Pokoknya sukses. Stay safe and goodbye. Thank you. Beres. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.